Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Elsa Lorenta Brusungkaban dengan nomor NIM 201201110033. Saya akan menjelaskan mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Latar belakang dari hal ini terbagi atas dua, yaitu satu, menanamkan nilai cinta tanah air dan wawasan kesadaran akan bernegara. Kedua, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang makin pesat, nilai-nilai tersebut makin lama makin hilang dari diri seseorang di dalam suatu bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya pembelajaran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut agar terus menyatu dalam setiap warga negara, agar setiap warga negara tahu tak hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan adalah unsur negara sebagai syarat berdirinya suatu negara. Upaya sadar yang ditempuh secara sistematis untuk mengenalkan, menanamkan wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara, dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila demi tetap utuh dan tegaknya NKRI. Visi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembang dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memapahkan kepribadiannya sebagai mahasiswa seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi bahwa manusia adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadilan, berkemanusiaan, dan cinta tanah air dan bangsanya. Misi pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni dalam rasa tanggung jawab dan bermoral. Ruang lingkup Pancasila terbagi atas 8, yaitu 1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan negara, Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. Kedua, norma, hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. Hak asasi manusia meliputi hak kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pengajuan penghormatan dan perlindungan HAM. Keempat adalah kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, dan persamaan kedudukan warga negara. Ruang lingkup yang kelima yaitu konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama. Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. Yang keenam adalah kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa, kecamatan, pemerintahan daerah, dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi, dan sistem politik, budaya demokrasi, budaya politik menuju masyarakat mandani, sistem pemerintahan pers dalam masyarakat demokrasi. Yang ketujuh adalah
meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar undang-undang dalam nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang terakhir adalah globalisasi, meliputi globalisasi di lingkungan, politik luar negeri di Indonesia, dampak globalisasi, hubungan internasional, dan organisasi internasional, serta mengevaluasi globalisasi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.